Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di YouTube channelku Adiba Salsabila, seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Hai teman-teman dan bunda-bunda semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, amin. Share lagi nih kegiatan budgeting aku ya teman-teman. Kali ini aku mau bikin budget plan Oktober ya teman-teman, 2024. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, sudah mau memasuki bulan Oktober ya teman-teman. Di awal bulan, Alhamdulillah, ini aku langsung aja ya untuk bikin budget plan bulanan ya teman-teman. Biar nanti tuh pas di awal bulan itu bisa langsung dibudgetin ke mingguan ya teman-teman untuk uangnya. Oke, ini aku mau sambil tulis-tulis dulu ya teman-teman. Untuk gambar-gambarnya atau sorry, bukan gambar maksudnya, untuk garis-garis dan kolomnya itu udah aku bikin terlebih dahulu ya teman-teman sebelum ambil video, biar durasi nggak terlalu panjang ya teman-teman. Nah, jadi untuk di bulan Oktober ini sama ya seperti biasa, tetap aku budgetkan ada saving dan juga living. Untuk giving bulan ini aku nggak publish dulu di budgeting ini ya teman-teman, mungkin nanti ya. Di bulan ini juga ada beberapa budget yang aku naikin dan ada budget yang aku turunin ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan keluarga ya, karena nggak semua atau nggak setiap bulan budgetnya harus sama ya teman-teman. Kadang ada budget yang harus kita lebihkan, ada budget yang harus kita kurangi gitu ya teman-teman. Dan Masya Allah, Tabarakallah, untuk yang pertama untuk saving rumah, Alhamdulillah selalu jadi prioritas ya teman-teman. Jadi aku masukin di saving paling awal. Lalu yang kedua ada arisan ya teman-teman, karena arisannya juga udah dapet ya teman-teman, dan kemungkinan selesainya ini tuh di akhir setelah lebaran paling ya teman-teman, lebaran 2025. Jadi kan benar-benar harus memanage banget keuangan, biar tetap bisa saving, tetap bisa bayar arisan, dan tetap kebutuhan living itu tercukupi ya teman-teman, Masya Allah. Dan sama seperti biasa juga nih untuk arisan posyandu yang 1 bulan sekali 40.000 itu ya teman-teman, aku taruh di sini juga, aku gabungin dengan arisan yang berbulanan gitu ya. Dan langsung aja di situ aku mau tulis ya untuk saving di awal bulan. Untuk pendidikan aku cuman masukin 60.000 dulu. Lalu untuk dana lebaran aku masukin 40.000 dulu ya teman-teman, karena memang uangnya sedikit, jadi untuk saving yang 2 ini sedikit aja ya teman-teman, Masya Allah, tapi nggak apa-apa ya, yang penting ada. Lanjut untuk living, di sini yang pertama ada groceries. Di sini aku budgetkan groceries sebesar 350.000 ya teman-teman untuk 1 bulan, dan nanti bakalan aku bagi lagi ya teman-teman per minggu. Nanti aku bakalan belanja dulu di awal bulan untuk yang udah habis-habisnya gitu ya. Tapi nanti di minggu berikutnya aku insya Allah bakal budgetin lagi gitu ya, karena kadang-kadang ada aja gitu ya pengeluaran yang mendadak di dapur gitu, ada yang kurang gitu ya teman-teman. Kayak di bulan kemarin ya, Masya Allah, aku cuman beli minyak di awal bulan itu 2 liter ya. Tapi karena mendadak juga pembangunan rumah gitu ya, ada tukang juga, jadi mendadak aku tuh harus beli minyak goreng lagi gitu ya karena kurang. Dan alhamdulillah sih tetap ada budgetnya ya teman-teman. Nah, mohon maaf ya teman-teman, aku tadi kaget karena ada bunyi klakson gitu. Itu tuh nggak tahu itu klakson apa ya, kayaknya klakson mobil itu ya yang panjang gitu, yang buat bawa ekskavator gitu lewat gitu. Beneran aku kaget banget karena mendadak. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi untuk belanja mingguan ya teman-teman, aku
Aku budgetkan 560.000 ya teman-teman sebulan, dan kemungkinan nanti aku bakalan bagi lagi 4 minggu, jadinya 1 minggu itu kurang lebih 140.000 aja ya teman-teman, karena di bulan ini lagi banyak kebutuhan yang lain gitu. Jadi untuk budget mingguan aku kurangin sedikit ya teman-teman. Untuk telur masih sama ya seperti bulan-bulan sebelumnya, 60.000 dalam 1 bulan, 15.000 per minggu itu cukup ya teman-teman buat aku dan keluarga. Bukan keluarga besar ya teman-teman, dengan keluarga yang kondisinya ada 3 orang, 2 dewasa dan 1 balita ya teman-teman. Lanjut untuk jajan, ini untuk jajan aku dan anak aku ya teman-teman. Sebulannya itu 300.000 ya teman-teman. Untuk kebutuhan suami di sini aku budgetkan 150.000 ya teman-teman. Lanjut untuk family time, di sini aku budgetkan 200.000 ya teman-teman. Kenapa untuk budget family time ini nggak aku kurangi, karena aku tuh perlu ya teman-teman untuk jalan-jalan gitu keluar, walaupun cuma 1 minggu sekali ya kadang-kadang, karena ya bosan aja gitu ya di rumah. Aku tuh kan di rumah juga kan kerjanya, terus ngurusin anak juga, ngurus rumah juga, dapur juga ya teman-teman. Jadi beneran aku tuh paling keluar dari tempat ini aja gitu, di luar depan sini aja ya. Kalau untuk kemana-mana tuh beneran aku jarang banget. Jadi inisiatif ya Pak Su bisa ajak aku seminggu sekali gitu untuk keluar gitu ya teman-teman. Dan untuk keluar sendiri tuh nggak lama-lama ya teman-teman, paling nggak 2 jaman aja gitu ya, paling 2 jam setengah gitu paling lama ya teman-teman, karena kan memang harus kerja juga. Jadi kayak harus memanage waktu ya teman-teman. Kalau untuk malam sih jarang ya aku malam keluar gitu, karena kalau malam itu udah berasa capek banget gitu ya untuk badan, jadi males gitu kalau keluarnya malam-malam. Dan untuk anak aku juga nggak terlalu sering aku ajak untuk keluar malam gitu, karena nggak bagus ya teman-teman kalau anak-anak dibawa keluar kena angin malam gitu. Tapi kalau untuk sekali-sekali mungkin nggak apa-apa kali ya. Oke, lanjut lagi untuk kota aku ya di sini 150.000. Ini 1 bulan aja teman-teman, aku belinya sekalian ya. Lanjut untuk dana darurat di sini 150.000 aja ya teman-teman. Nah, jadi cuman itu aja ya teman-teman untuk perincian bulanan aku, nggak terlalu banyak. Dan seperti biasa ya aku selalu ingatkan, karena di sini aku budgetnya itu nggak ada untuk budget listrik, air galon, untuk beras dan juga untuk gas ya teman-teman. Ini yang murni ya, yang pakai uang sendiri gitu. Kalau yang lain itu alhamdulillah dapat jatah gitu ya teman-teman dari tempat kerjaku. Masya Allah ya, aku selalu bersyukur ya, karena untuk beras sendiri seandainya aku beli itu paling enggak aku budgetin 170.000-an ya teman-teman, ya hampir 200.000 lah ya, sama gas itu juga belum termasuk listrik dan juga air galon ya teman-teman. Jadi alhamdulillah bisa berhemat gitu ya teman-teman. Jadi untuk total budget living di bulan ini aku anggarkan 2.480.000 ya teman-teman. Semoga ini cukup ya teman-teman untuk 1 bulan ke depan. Dan untuk saving dana pendidikan dan lebaran ada 100.000. Untuk saving rumah, arisan dan juga posyandu itu sebesar 2.140.000 ya teman-teman untuk saving aku di bulan ini. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah ya. Jadi total untuk saving dan living itu sebesar 4.620.000 ya teman-teman. Lumayan banyak sih menurut aku ya, tapi nggak apa-apa, yang penting
bisa menyesuaikan untuk saving, untuk tabungan ya teman-teman. Nah, jadi aku mau disclaimer juga ya teman-teman. Di sini aku tidak bermaksud ria ataupun pamer ataupun menggurui ya teman-teman semua. Di sini aku hanya sharing gimana cara aku mengatur keuangan, mengelola keuangan dan cara aku menabung ya teman-teman. Jadi untuk kalian pemula yang mau mulai budgeting bulanan bisa ikutin cara aku ya teman-teman. Tapi untuk kalian bisa ditambahin kategorinya untuk living ataupun untuk giving ya teman-teman. Kalau aku untuk giving kayaknya aku privacy aja deh ya teman-teman. Untuk di bulan ini biasanya sih selalu aku privacy juga sih untuk giving ya teman-teman, karena untuk giving aku tuh nggak pernah ngitung ya untuk berapa keluarnya gitu. Kalau ada ya aku keluarin gitu, kalau nggak ada ya udah gitu. Nah, ini aku deketin aja ya untuk tulisannya. Mohon maaf ya teman-teman, tulisan aku masih agak kurang rapi gitu karena memang kalau nulis kayak aku gitu ya untuk tangan kidal susah gitu ya teman-teman untuk rapinya, kecuali harus miring ya teman-teman. Gimana nih, ada samaan gak kayak aku? Oke, alhamdulillah nggak terasa udah berada di penghujung video. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.